Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di hari Minggu yang berbahagia kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing kita mengangkat syukur hati kita kepada Tuhan. Bersepakat pagi hari ini kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segenap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang merancangkan kebaikan di dalam setiap kami. Engkau mengambil alih setiap pribadi kami yang berdoa Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau lindungi kami semua dengan darah Kristus pagi hari dengan pasukan perang malaikat surgawi. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau dibangun dalam kehidupan kami. Segala Bapa kuasa kegelapan, roh masalah sakit penyakit virus corona dan udara yang mengintimidasi Bapa bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa kuasanya atas setiap daerah. Kami ikat kuasanya patahkan juga dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu memimpin dan menyertai kami semua Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan Yesus, apa saja yang kami kerjakan setiap kami berdoa, kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah kebaikan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai pada kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Hidupku
dari sebelumnya. Damai sejahtera-Mu kuasai atmosfer bangsa kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus sertai kami, karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan, hidup mereka pasti diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, esoklah sujud di hadapannya. Oh, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, esoklah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, esoklah sujud di hadapannya. Haleluya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, oh, haleluya, amin. Haleluya, kita percaya kuasanya membuat kehidupan kita mengalami kekuatan yang baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Engkaulah jawaban di setiap doa kami Tuhan. Engkaulah yang membuat kami senantiasa melihat hari-hari yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami percaya hidup kami lebih dari sebelumnya. Engkau memberkati kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna dari kerajaan-Mu. Karena orang yang memuji Tuhan, Engkau bertahta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga ini. Hati kami terus bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
maka kami akan diberikan kuasa. Roh-Mu yang ada dalam hidup kami lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Amin. Saya ulang sekali lagi. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu urapan Roh Kudus memberikan kemenangan. Urapan Roh Kudus memberikan kemenangan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekali lagi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita diberikan kemenangan karena kita tidak berjalan sendiri, saudara, tetapi Roh Kudus turun atas hidup kita, dan kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap tantangan-tantangan yang ada. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita melihat, saudara, betapa luar biasanya kuasa orang-orang percaya dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Tetapi seringkali orang percaya tidak menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya memberikan kekuatan lebih dari manusia biasa. Alkitab berkata kepada Saul, jika pengurapan turun atas kamu, peganglah apa yang kau kerjakan, pasti diberkati. Ada beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana kuasa Roh Kudus mentransformasi seseorang yang membuat orang tersebut mengalami kemenangan. Yang pertama, kita belajar dari Simson, saudara. Di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-19. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-19 dikatakan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5-6, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga saudara, dia dapat mengalahkan singa dengan tangan yang kosong. Di dalam
Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai 16, berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga dia dapat membunuh 1000 orang Filistin. Ketika roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Simson, dia dapat mengalahkan singa dengan tangan kosong. Dia dapat membunuh 30 orang Filistin. Dia dapat membunuh 10.000 orang Filistin. Tetapi saudara perhatikan, ketika roh Tuhan atau Roh Kudus undur dari kehidupan Simson, bahkan seutas tali pun dia tidak bisa memutuskannya. Ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, singa dan musuh-musuhnya dapat dikalahkan. Tetapi ketika roh Tuhan mundur dari hidupnya, seutas tali pun dia tidak bisa melepaskannya. Kita melihat cerita tentang Yosua, bagaimana ketika Musa mengangkat tangan, Yosua bisa mengalahkan Amalek. Tetapi ketika Musa turun tangan, Yosua kalah dari Amalek. Betapa luar biasanya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara. Jadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa supranatural dalam hidup kita untuk mengalahkan musuh. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan kuasa supranatural dalam hidup kita untuk mengalahkan musuh. Tetapi ingat, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Yang kedua, saudara, kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Siapakah orang yang penuh roh dan hikmat? Yaitu Stefanus, saudara. Kita ingat bagaimana Stefanus diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat terdiri dari 2. Yang pertama, hikmat untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, rahasia kerajaan Allah. Kita berkata, engkau diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Yang kedua, hikmat yang kita pakai untuk kehidupan kita di bumi ini, agar pekerjaan kita berhasil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita diberikan hikmat untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kekristenan sungguh kaya, saudara, dan banyak orang tidak bisa memahaminya. Seperti contoh saya katakan, saudara, saya sampaikan pada pagi hari ini, Yesus adalah sang anak domba. Banyak orang tidak tahu mengapa Yesus anak domba. Yesus berkata, akulah air hidup. Padahal Yesus tidak bersifat air. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pintu. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus berkata, akulah batu penjuru. Ada banyak istilah di dalam kekristenan yang sebenarnya sepertinya sederhana, tetapi sulit untuk memahaminya. Mengapa, saudara? Karena Alkitab sekali lagi, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Berbahagialah setiap saudara yang diberi hikmat untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Demikian juga kita melihat bagaimana Yusuf dan Daniel ketika mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui mimpi. Orang-orang dunia pada saat itu tidak bisa memahaminya, tidak bisa menerjemahkannya. Tetapi Yusuf dan Daniel yang penuh dengan roh Allah, mereka diberi hikmat untuk dapat memahaminya. Selanjutnya, hikmat saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan di bumi ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, melebihi emas dan perak. Di situ dikatakan engkau akan mendapatkan berkat jasmani, yaitu umur panjang. Engkau akan mendapatkan berkat jiwani, yaitu kehormatan. Engkau mendapatkan berkat materi, yaitu kekayaan. Engkau mendapatkan berkat rohani, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang tidak diukur dengan uang atau harta dunia. Jadi yang kedua, saudara, ketika Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Hikmat untuk membuat apa yang kita kerjakan di bumi ini berhasil. Yang ketiga, saudara, berkat apa yang kita terima, kemenangan apa yang kita terima ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai ayat 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara perhatikan, ketika murid-murid Yesus diancam, mereka justru berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan firman Allah. Berikanlah kami tanda-tanda mujizat untuk melakukan kuasa-Mu. Doa mereka bukanlah doa ratapan karena ketakutan, tetapi doa yang penuh kuasa, keberanian untuk memberitakan firman dan melakukan mujizat. Luar biasa, saudara. Kita melihat perbedaan murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Ketika Yesus disalib, mereka bersembunyi ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka, doa mereka diubahkan, doa yang penuh kuasa. Bahkan mereka minta keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan, bahkan melakukan tanda-tanda mujizat. Mulailah saudara berdoa dengan kuasa, bukan hanya berdoa menyesali segala keadaan yang terjadi. Doa yang dipenuhi dengan sungut-sungut dan keputusasaan. Yang keempat, saudara, Efesus pasal pertama
ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji keselamatannya. Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita mendapatkan keselamatan. Seperti tadi saudara, bahwa kita diberi hikmat untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tentunya sebuah perkataan atau sebuah istilah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kalau itu kita pahami dengan cara duniawi, maka kita tidak akan bisa memahaminya. Seperti contoh saudara dalam Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan disinggung. Sekali lagi, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan disinggung. Apakah setiap orang percaya harus diberi tanda T di dahinya? Tentunya tidak, saudara. Ini adalah sebuah nubuatan tentang materai yang diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu materai Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kemenangan dalam hidup kita. Janganlah takut dan gentar atas setiap keadaan yang terjadi hari-hari, karena Roh Allah yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara, ketika Roh Kudus turun atas dirimu, maka engkau akan mengalami kemenangan. Ada kuasa supranatural yang bekerja dalam hidupmu. Maka peliharalah itu agar Roh Kudus tidak undur dari hidupmu. Yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat untuk mengetahui kerajaan surga dan hikmat untuk melakukan pekerjaan di bumi ini. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita keberanian, kuasa doa untuk menyampaikan firman Tuhan dan melakukan mujizat. Dan yang keempat, Roh Kudus akan memeteraikan kita sehingga kita mengalami kemenangan. Kita bukanlah orang-orang yang undur, tetapi kita orang-orang yang mengalami kemenangan untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan, ku percaya. Tuhan
untuk menerima perjamuan kudus. Dan kita ucapkan ini dengan iman sebagai doa yang penuh kuasa, sebagai ucapan syukur kita, dan mengingat betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita tidak lapar lagi, kita tidak haus lagi. Aku percaya dan berdoa, aku tolak kutuk, stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharaanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat sehingga setiap virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan iman dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan kita naikkan pujian. Tuhan, ku percaya.
benar Tuhan, ketika kami berdoa, kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya roh-Mu yang ada dalam hidup kami lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Maka Tuhan berikan keberanian kepada jemaat untuk terus memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada. Perlengkapi jemaat-Mu dengan tanda-tanda mujizat Tuhan. Bahkan janji-Mu Kau memberikan kemenangan demi kemenangan dari setiap pergumulan masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Bapa di surga, terima kasih atas roh-Mu yang kudus, yang turun atas kehidupan kami, yang menuntun kami, menginsafkan kami, yang menghibur kami, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki yang mau menjadi pohon terpandang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.